Bagaimana pendidikan di Indonesia akan maju kalau masyarakatnya saja tidak ikut andil dalam mengembangkan pendidikan? Nama saya Siti Zahra Nursolihah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini saya akan membahas tentang materi masyarakat dan pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak baik-baik ya. Masyarakat dan pendidikan adalah suatu hubungan timbal balik di mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, sangat berpengaruh. Dilihat dari contoh masyarakat menilai pendidikan zaman sekarang, di mana yang dilihat adalah sekolah mana sih yang cepat menghasilkan pekerjaan. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan akan membawa efek terhadap kehidupan masyarakat, entah itu dalam ekonomi, status sosial, kualitas diri, ataupun aspek-aspek lainnya dalam kehidupan. Tapi masalahnya, para masyarakat, khususnya para orang tua, masih banyak yang tidak sadar atau belum sadar akan pentingnya peran mereka. Apalagi pada masa COVID-19 ini, orang tua adalah guru utama di rumah. Faktornya sih banyak sibuk pekerjaan, tapi seharusnya orang tua juga setidaknya menyupport, bukan malah memperkerjakan anak layaknya orang tua di rumah. Mungkin baik membantu pekerjaan orang tua, tapi jika anak itu dibiarkan sendiri dan tidak ada dukungan ataupun perhatian dari orang tuanya terhadap kehidupan anak, terutama pendidikannya, maka efeknya pendidikan anak terabaikan. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat dilatari 3 lingkungan pendidikan utama yang saling berkaitan dan disebut tripusat, yang terdiri atas lingkungan pendidikan yang diselenggarakan oleh yang ke-1 adalah pemerintah. Pemerintah dalam bentuk persekolahan ataupun pendidikan formal. Yang kedua, masyarakat dalam bentuk kelompok belajar, komunitas belajar, atau pendidikan non-formal lainnya. Yang ketiga yaitu keluarga dan lingkungan terdekat. Ada yang menyelenggarakan komunitas belajar dan biasanya berkaitan dengan keagamaan, spiritual, seni, olahraga, dan keterampilan lokal. Berbicara tentang pendidikan yang baik, apakah kurikulum pendidikan sudah relevan dengan kehidupan masyarakat? Nah, ini dia masalahnya. Kenapa harus relevan? Karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan dalam proses pembimbingan, perkembangan siswa, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar hasil pengembangan dari kurikulum tersebut sesuai dengan bakat, dengan minat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan dalam rangka perwujudan tujuan pendidikan nasional. Selain masih banyak yang harus diperbaiki, kesadaran masyarakat akan kerjasamanya yang sangat penting juga harus kembali disadarkan, apalagi orang tua. Memangnya apakah ingin anak-anak mereka tidak berpendidikan? Maka dari itu, pendidikan anak memang perlu diperhatikan. Faktor lingkungan dan pendidikan anak juga harus saling mendukung, karena tidak jarang lingkungan menjadi faktor penghambat. Entah itu dalam pergaulan, gaya hidup, budaya negatif, dan lain-lain. Dari masalah-masalah sosial yang terjadi bisa kita ambil pelajaran bahwa pendidikan itu memang sangatlah penting. Dan kita manusia sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat, sebagai individu benar-benar terlibat aktif dalam pendidikan. Maka untuk itu partisipasi kita untuk pendidikan harus diperhatikan demi berlangsungnya pendidikan di Indonesia dan untuk kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat untuk mencapai tujuan sekolah atau tujuan pendidikan
secara efektif dan efisien. Sekolah berkewajiban memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat yaitu memajukan kualitas pembelajaran, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah, dan meningkatkan kualitas hidup. Agar tercipta suatu hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka masyarakat perlu mengetahui gambaran secara jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Hubungan antara masyarakat dan sekolah yang harmonis akan membentuk 1. Saling pengertian, yang kedua akan membentuk saling membantu, dan yang ketiga yaitu akan bekerja sama. Melalui hubungan yang harmonis tersebut, diharapkan akan tercapainya tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan yang produktif, efisien, sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang berkualitas. Kesimpulannya yaitu masyarakat yaitu manusia atau makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan pendidikan dalam arti luas yaitu hidup, sedangkan dalam arti sempit identik dengan schooling. Kedua pengertian tersebut memiliki karakteristik masing-masing berdasarkan pendekatan ilmiahnya. Pendidikan dan masyarakat ini saling berhubungan, karena jika masyarakat atau manusia mempunyai pendidikan yang tinggi, maka pengetahuan atau kemampuannya akan lebih siap menjadi pekerja atau sumber daya manusia. Semoga dengan video ini kita sebagai calon pendidik nantinya dapat mengambil intisari dari pembahasan tadi agar kita dapat memaknai hal-hal yang dapat mempengaruhi pendidikan agar nantinya kita dapat mengantisipasi hal-hal yang nantinya bisa terjadi. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau masih banyak yang harus diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.